Inilah luar biasanya 98 ya, semua kepala keluar. Tapi apakah sama? Nah, itu lapangan juga nanti ya. Jadi itu. Tapi satu hal yang saya coba ingin saya sampaikan, pertama adalah ada PR yang memang belum diselesaikan oleh kawan-kawan 98. Dan pada dasarnya ini menjadi rangkaian-rangkaian, walaupun sebenarnya 98 bisa dikatakan sedikit menyelesaikan PR dari senior-senior sebelumnya di angkatan, baik dari 66, 77 dan selanjutnya dengan tumbangnya rezim Soeharto. Nah, satu hal yang juga harus kita sama-sama jaga bersama adalah bahwa kita sangat melihat secara real kondisi objektif seperti apa perbedaan yang terjadi di era gerakan mahasiswa 98 dan hari ini. Fragmentasinya sangat luar biasa. Dan fragmentasi itu sebenarnya adalah mudah-mudahan dengan berkumpulnya ini itu sudah bisa terkikis. Mudah-mudahan. Artinya mari kita sama-sama sebenarnya kira memberi kepercayaan penuh kepemimpinan dalam proses perubahan ini kepada adik-adik mahasiswa. Itu yang harus kita jaga. Karena kita yakin pada saat kita dulu di era sebagai mahasiswa 98, kita juga meyakini diri kita terhadap kepemimpinan kita sebagai gerakan mahasiswa. Jadi yang kedua. Dan yang ketiga adalah bahwa ada suatu hal yang parah dari rangkaian proses kenaikan harga BBM hari ini. Karena proses dikotomi antara masyarakat yang mampu dan tidak mampu terus-menerus digaungkan di tingkat level kepala negara dan kepala pemerintahan, yaitu adalah presiden. Alasan bahwa kenaikan harga BBM adalah 70% subsidi yang menerima adalah masyarakat mampu, pada dasarnya presiden sudah menyalahi konstitusi. Kenapa begitu? Karena pasal 33 Undang-Undang Dasar pasal 33 itu tidak menegaskan dan menjelaskan antara kaya dan miskin. Negara bertanggung jawab terhadap itu. Dan yang unik adalah ketika 70% ini penerima adalah masyarakat mampu, berarti negara menyampaikan kurang lebihnya adalah bahwa subsidi itu berarti kita rugi. Nah, kalau rugi, kenapa ketika ada titik celah RON 88 yang dimiliki Vivo itu di bawah dari Pertalite itu harus dinaikkan? Yang menjadi pertanyaannya adalah ketika ini dinaikkan, apakah Vivo begitu saja terima gratis? Atau ada kompensasi? Yang tentunya nggak mungkin kompensasi uang, karena kalau uang itu akan dipertanyakan ke DPR. Jadi seperti itu. Tapi yang jelas undang-undang sumber daya alam kita itu sangat lemah. Jadi di situ kita tidak tahu apakah energi kompensasinya. Jadi di situ. Dan satu hal adalah saya coba hanya menegaskan dari beberapa fase-fase tadi yang sempat disampaikan oleh pernyataan-pernyataan. Mungkin saya lebih menekankan TNI ya TNI, gerombolan ya gerombolan. Saya hanya menegaskan TNI sudah digariskan harus sebagai tentara rakyat, bukan dalam kekuatan gerombolan. Jadi tidak fair apabila institusi itu dinyatakan sebagai gerombolan, karena citra lahir terbentuknya dimulai dari BKR dan PKR. Ya, terima kasih. Ini yang kumpul ini buat saya pribadi ini sesuatu yang luar biasa di tengah di tengah kuatnya godaan kekuasaan. Ini yang bisa disebut real, ini bukan cuma aktivis, ini orang pergerakan, tidak pernah berhenti. 24 tahun, kupikir dengan segala dinamika kita tiba pada kesimpulan ternyata tidak seperti ini Indonesia yang kita citakan. Betul. Tidak seperti ini. Bahwa kemudian ada teman-teman memilih masuk untuk berubah dari dalam, ternyata juga tidak kuat. Teman-teman di luar juga terus melakukan menggelorkan perlawanan. Itu karena satu saja sebenarnya, kecintaan kita terhadap Republik.
Dan juga termasuk berkumpulnya kita di sini kan termasuk sebuah pertanggungjawaban sejarah yang harus kita tuntaskan. Ibarat sebuah lagu, kita yang memulai, kita yang harus mengakhiri. Sampai hayat kan gitu. Ustaz Malaka bilang kan dari liang kubur pun suaraku kan lebih keras. Jadi memang tugas kami kemudian, tugas kita kemudian memastikan teman-teman mahasiswa ini terus bergerak. Kalau punya kesempatan kita memberikan pelatihan, karena kita dulu di 98 meski situasionalnya juga jauh tetap ada pelatihan waktu itu organisasian. Karena saya percaya seperti Thomas Jefferson bilang, setiap generasi berhak menentukan yang terbaik buat masa depan. Sekian, terima kasih. Mundur dari setiap kejadian yang menyusahkan bangsa ini. Kebetulan ini terus berjalan selama rejim ini berkuasa. Karena kebijakan rejim pada hari ini tidak pro rakyat semuanya. Dari dia dipilih sampai sekarang. Mungkin ada saudara Noah yang di dalam sudah tahu gimana belajar di dalam. Tapi saya salut teman peserta hari ini. Karena perubahan itu terutama dari dalam dan menggerakkan. Di luar tinggal memanaskan. Di sini ada saudara Henry yang jelas pendukung Jokowi, rejim Jokowi. Tapi sekarang ada sih. Artinya apa? Secara garis memang semua punya pilihan masing-masing. Tapi saat butuh menolong rakyat, satu semua ada satu kursi. Perjuangan itu yang butuh pengorbanan, butuh darah dan sebagainya. Nah, saya katakan kepada mahasiswa, kalau kalian turun ke jalan, itu sudah ada risiko yang harus saya hadapi. Ya, seperti kita di 98 dulu, ya. Zaman Jokowi ini nggak serepresif tahun 98, tapi 98 lebih mudah gitu soal karena zaman ini. Karena apa? Kekuatan oligarki terlalu kuat dengan kekuatan uangnya gitu. Tapi saya yakin dengan semangat teman-teman 98 mengawal adik-adik mahasiswa dengan kekuatan panggilan 98 ini saja. Kalau analogikan saya sebagai seorang dokter. Hari ini secara anamnesia sudah ditawarkan oleh semua. Begini. Secara fakta pemeriksaan fisik dan tunjang jelas sudah menuju ke arah sana. Artinya apa? Ini sudah masuk level ICU level 2. Ya, GGS-nya sudah di bawah kesadaran di bawah 15. Apa solusinya? Ganti rejim. Suntik mati maksudnya. Kalau dokter hanya dua kemungkinan masuk ICU. Dia hidup tapi cacat atau dia meninggal pada hari itu. Dan biasanya di dalam medis, kalau seseorang masuk ICU di bawah 7 hari masih bisa diselamatkan. Tapi kalau lebih dari 7 hari selesai. Artinya apa? Demonstrasi hari ini sudah melebihi hari 7. Sudah masuk arah 2 minggu. Artinya apa? Saya nggak begitu yakin rejim bisa diselamatkan. Ini cabut selang apa suntik mati? Suntik mati. Nah, cocok. Artinya apa? Semakin hari gelombang demonstrasi harus terus dinaikkan untuk menuntut perubahan bangsa pada saat ini. Mungkin hari ini rakyat belum 100% mendukung. Karena apa? Mereka setengah mendukung, setengah tidak. Karena apa? Mereka belum menikmati, belum merasakan benar. Tapi hari ini mungkin teman-teman media massa, teman-teman ojek dan sebagainya sudah merasakan semua bahwa hari ini hidup sangat sulit. Gaji 3-4 juta itu nggak cukup hari ini. Semua sudah bicara perut hari ini. Kita tahu dalam seminggu lagi bertahan nggak rakyat. Sampai akhir bulan mereka bertahan, mereka mundur turun semuanya. Tapi kalau mereka tetap bertahan, tetap membela, berarti mereka bodoh. Artinya mereka berani lapar untuk membela yang benar. Jadi harapan saya adalah masuk media massa pun tolong bantu gerakan mahasiswa dan rakyat. Publikasikan lewat TV semuanya. Jangan takut, kita sama-sama berjuang. Karena apa? Kekuatan media masalah yang sangat berperan untuk menyatukan kekuatan mahasiswa dan gerakan di Indonesia seperti tahun 98. Tanpa kalian, gerakan tidak ada apa-apanya. Artinya apa? Simbiosis mutualisme harus dihidupkan pada saat ini. Memang dengan resiko yang sangat besar untuk kalangan media massa. Tapi saya yakin media massa punya peran untuk meminus supaya gerakan ini tetap hidup di Indonesia. Saya bersyukur pada hari ini teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia sudah bergerak semuanya.
Kalau bicara 45 titik, mungkin hari ini sudah 50 titik. Kaum buruh sudah digerakkan oleh SPSI. Artinya apa? 1 bulan akan demo bisa-bisa untuk menjatuhkan Jokowi dan sebagainya. Saya pikir, saya yakinlah umur rejim ini tidak akan lama lagi. Tinggal menunggu waktu aja. Kalau bicara orang sakit, ini tinggal menunggu waktu hitungan kebaikan yang Maha Kuasa. Kalau Maha Kuasa bilang tidak, tidak. Dan saya bersyukur kasus Sambo terbuka. Itulah kunci jalannya Sambo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak panjang lebar. Ini Komandante Marcos. bahwa negara memerintahkan kepada pemerintah untuk melindungi segenap seluruh tumpah darah rakyat Indonesia. Dengan menaikkan harga BBM, ini memperjelas, mempertegas bahwa negara melepaskan tanggung jawabnya untuk melindungi segenap seluruh tumpah darah rakyat Indonesia dan membiarkan rakyat Indonesia bertarung sendiri melawan kapitalis lokal dan kapitalis global. Ini bahaya. Jokowi pernah bilang bahwa dia tidak memiliki beban masa lalu, tapi harus dicatat Jokowi bisa jadi beban masa depan rakyat Indonesia. Anda benar. Pilihannya bagi kita simpel. Kita harus menyingkirkan anasir-anasir yang akan menjadi beban masa depan rakyat Indonesia. Nggak ada pilihan lain. Beban masa lalu. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa saat ini menolak Mana ada beban? kenaikan BBM itu sama dengan menolak ancaman-ancaman bagi masa depan rakyat Indonesia. Kita mendukung ini gerakan mahasiswa lebih terkonsolidir, lebih masif, lebih keras melakukan perlawanannya. Setiap kekuasaan kalau tidak keras dilawan, dia akan menjadi imun. Ya, tak ada pilihan lain. The regime must be over. Oke, terima kasih. Rezim harus segera berakhir. Berani.